Ustazah Hamdiatur Rahma, seorang praktisi pendidikan dan juga parenting di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fe. Masya Allah, kita jadi kayak ini ya, anak pondok Jumat kan putih-putih ya. Iya, karena hari ini kami alhamdulillah memperingati Isra Mi'raj Rasulullah yang kita dahulukan karena minggu depan sudah persiapan outbound di luar kota. Oh gitu, makanya saya kaget. Udah Isra Mi'raj. Belum. Iya. Minggu depan. Tapi karena padatnya acara, kita coba untuk tetap memberikan nuansa itu pada anak-anak supaya mereka cinta pada Rasulullah. Nah, untuk cinta sama Rasulullah itu kan juga butuh sebuah kebiasaan minim. Kita kenal sama Al-Qur'an. Terus kan pasti. Baru tadabur ya dan lain sebagainya gitu, Bos. Itu nggak merusak mental, insya Allah malah memperkuat iman. Betul, menguatkan hati dan pikiran. Ternyata selain yang dibaca itu Al-Qur'an, anak-anak kita juga itu kan juga baca di media sosial. Ya, betul. Terus juga baca ya buku dan lain sebagainya kan banyak jenis dan ragamnya. Ini katanya ada beberapa hal yang bisa juga merusak mental nih, benar nggak sih? Tentu saja dong, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita yang nanti kalau kepikirannya terlalu lama masuk di hati, mental kena gitu kan, kayaknya gitu. Kita tapi belum nyapa, Mara. Iya. Langsung disapa dulu deh, Us. Oke. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat, lahir batin, mitra muslim dimanapun. Semoga kita juga saling mendoakan ya hari ini kebaikan Jumat. Dan saya sampaikan salam dari Allah melalui para malaikat yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai? Sudah, karena saya terlalu bahagia kan hari ini. Padat banget terus tadi Masya Allah. Perjalanan itu terus ya Allah, saya nggak punya apa-apa kecuali hanya berharap padamu. Saya berangkat ke radio ini untuk bismillah saya belajar kebaikan dan juga menebar kebaikan. Masya Allah, sudahlah di perjalanan rasanya aman lancar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya Ustazah aman lancar, tapi katanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita doakan saja supaya segera baik ya. Salah satunya mungkin dari mental ini. Yes, betul. Yang mau kita bahas juga kan di siang hari ini. Itu bahkan sudah banyak ya para praktisi pendidikan, terus para psikolog dan lain sebagainya, banyak banget yang sudah memberi awareness ya pada para orang tua yang katanya ini kan juga sebagai ujung tombak dari keluarga ini kan. Yes, betul. Jadi isunya kan nih? Mereka kan bilangnya mental health ya. Jadi itu harus dibangun memang kesadaran untuk sadar bahwa kita itu sedang dalam kondisi baik-baik saja atau sedang dalam kondisi yang alhamdulillah malah bisa menebarkan kebaikan. Itulah kenapa kalau saya itu bersyukur ya kalau ada orang yang bisa bilang bahwa aku nggak setuju sama pendapatmu, aku tidak pas dengan sikap yang begini. Sebenarnya itu kalau saya bagian dari salah satu yang membuat kita harus betul-betul check up kembali mental kita sehat apa enggak. Kalau dikritik orang, diberi masukan orang kok ternyata tetap mental bukan mental ya, bukan mental. Berarti ada hal yang harus kita cek lagi nih. Kenapa ya kok susah dengerin orang? Kenapa ya kok setiap kali orang berkomentar padaku tuh rasanya negatif, padahal belum tentu loh gitu kan. Nah, mental health ini harus kita bangun kepada anak-anak kita juga. Bahkan kalau menurut saya ini dari sekian pengalaman berada di pendidikan itu, banyaknya anak-anak itu terbangun persepsinya karena kita orang dewasa yang keliru memberikan stimulus persepsi tersebut gitu. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Misalnya mereka kepingin mengatakan bahwa hari ini dia merasa bersalah ketika dia menjatuhkan sesuatu. Bagi kita ada dua pilihan orang dewasa. Biasanya udah deh nggak apa-apa, udah biar nanti diurus sama Mbak atau biar nanti ini diurus dibersihin sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang merasa bahwa itu it's a big problem, so you don't need to. Jadi jangan, itu harus begini. Nah, dua hal ini bisa saja terjadi, mereka salah persepsi terhadap apa yang disampaikan oleh
oleh orang-orang kita dewasa yang juga memiliki dua standar sehingga mereka akhirnya sebenarnya yang benar ini gimana sih, aku harus menyelesaikan masalah ini, aku tinggalkan atau ya sudahlah nanti kalau terjadi lagi paling juga diomelin, paling juga nanti diingetin lagi. Nah, itu yang kayaknya harus hati-hati. Oke, Masya Allah ya mitra muslim. Dari perkataan, terus gesture dan lain sebagainya itu bisa membentuk betul Mbak. anak ya mentalnya. Betul. Saya ingat betul, saya baca buku terkait dengan pendidikan dari keluarga Hasan al-Banna itu benar-benar Hasan al-Banna. Ya apapun itu yang terjadi dinamikanya di dalam perpolitikan itu bukan urusan kita ya. Tapi beliau betul-betul satu tidak pernah raut muka itu selalu harus berseri-seri di depan anaknya pada seorang ayah. Karena apa? Rasul juga mencontohkan begitu. Jadi Hasan al-Banna betul-betul yang karena Rasul tabassam lagunya gitu ya. Jadi seorang ayah itu tidak pernah terlihat masam di depan anak-anaknya dan terlihat selalu bahwa bisa menyelesaikan persoalan. Maka ketika Hasan al-Banna duduk, selalu menyempatkan duduk di satu meja makan, kemudian tanya, hari ini pengalaman terbaikmu apa nak? Bagi yang paling tua, kemudian tanya satu-satu, meskipun sesibuk begitu ya. Tapi ketika bertemu dengan anaknya, semua urusan dunianya ditinggalkan, ngobrol kepada anak-anaknya. Bahkan ketika beliau memberikan uang sangu ya, kalau kita bilang uang sangu antar anak itu berbeda. Kenapa kok kamu berbeda dari adikmu? Karena begini. Kenapa adikmu segini? Begitu kan semua anaknya dikasih tahu sehingga keterbukaan di keluarga ada, persepsi yang dibangun di dalam keluarga itu satu, kakak paham sebagai kakak, yang tengah paham sebagai tengah, dan yang adik paham sebagai adik. Nah, itu kunci yang pertama, ternyata jangan pernah menunjukkan bahwa orang dewasa itu masalahnya berat. Jadi supaya nanti anak-anak kita itu tidak merasa berat. Ini orang tuaku berat banget sih hidup gitu. Biar nggak takut dewasa. Betul Mbak. Wah, kalimatmu bijak sekali ya. Oke. Itu ya mitra muslim, ternyata dunia anak dan lain sebagainya ya, di samping memang ada takdir Allah ya, ada qadar yang memang sudah dipersiapkan, tapi kita juga bisa loh mempersiapkan itu semua dari sikap kita ya, handlingnya dari kita ini. Nah, kayaknya ini para mitra muslim punya banyak pengalaman Mbak Fe. Betul. Biar nggak hanya kita yang di sini ngobrol, gimana Mbak Fe? Siap nih mitra muslim, ayo silakan untuk gabungnya di 0315624555 ya, boleh langsung teleponan sama kami nih mitra muslim, atau di 0855300938 WhatsApp ya. Karena WhatsAppnya udah rame. Alhamdulillah. Udah banyak yang nyapa ini. Senangnya. Terima kasih ya. Nanti kita baca tapi setelah jeda berikut ini. Dan juga kita butuh kritisisasi dari Anda. Kritis ya, biar saya sama Mbak Afi bisa ngecek nih mental kita masih sehat apa enggak nih. Kita masih di jalan yang benar atau enggak ini. Iya betul. Senang sekali nanti kalau ada hal-hal yang bisa memberi masukan sama kita. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik mitra ini yang juga nadanya lagi menakut-nakutin anak-anak remaja itu. Apa itu? Takut dewasa. Oke, baiklah. Biar nggak takut dewasa, coba kita dengerin ini dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi apa sih yang merusak mental itu. Langsung aja kita simak dulu di mozaik kita siang hari ini ya, takut dari Alkitab. Jangan kemana-mana ya, mitra muslim tetap bersama kami dalam program Mozaik.